Susi atau kemana setelah ke Komnas? Ini kan hari ini kita tunggu dulu ya kan satu persatu ya, pasti rekomendasi dari Komnas kita dalam hal ya kami mendesak itu untuk lapor polisi percepat dan lain-lain, pasti yang lainnya pasti kita jalan karena sesuai dengan hal ini sudah menjadi bukan rahasia umum, ini masalah nasional dan ini merusak ya perempuan secara umum gitu. Alpin sendiri kan nggak mengaku silakan melaporkan aja, nggak takut atau karena kan dia hanya bertanya, mungkin tanggapannya seperti apa sih? Jadi gini, kalau semua hal terima kuasa, melampaui kuasa diberikan lalu main bertanya lalu menyebarkan keburukan orang, apa itu bertanya gitu. Intinya itu bukan bertanya lagi, itu cuma menuduh. Nah ini gimana Bang, soal Alpin Lim mau melaporkan Teteh gimana? Itu hak dia ya, hak setiap warga negara dalam hak itu dijamin oleh undang-undang, hak secara itu terserah. Intinya apapun yang dia laporkan dan lapor sebelumnya sudah tahu, kita sama-sama tahu ya kan, ini adalah badan hukum dan kegiatan penyelenggaraan Novi sebagai ketua yayasan itu dijamin oleh undang-undang, itu aja. Dia kan melaporkan karena video parodi yang disabilitas yang mungkin kalau tidak salah dengan Teh Yolo Ine, ini seperti apa sih tanggapannya? Jadi gini, sudah terlalu jauh tuh bahasanya itu sudah selesai ya kan. Ini kita fokus kepada hal yang hari ini Agus ya. Kalau Agus dalam hal ini kasus air keras fokus aja situ. Kalau balik dengan itu kembali terlaporkan. Ya kalau RD kan beda lagi mas, dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah, ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang Novi itu pemakai narkoba, dia bilang gitu. Nah itu pernyataan. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur di situ gitu. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban masing-masing kok. Satu kata, jadi nggak masuk delik undang-undang ITE ya? Nggak masuk mas, itu jauh mas di situ. Ya, saya berani jamin. Mas, yang laporin saya ITE udah 250 mas. Ya, jadi ini tambah satu nih nggak ada gunanya. Yang laporin bukan cuma Novi ya, jenderal ngelaporin, jaksa tuh dari Sabang sampai Merauke udah TSK, mana nggak jalan? Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas diduga dilecehkan secara verbal Pratiwi Novianti minta perlindungan ke Komnas Perempuan. Begini videonya. Oke Teh, mungkin di dalam gimana setelah bertemu Komnas, dan ada solusi apa sih yang diberikan kepada Teteh? Iya, kali ini terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Perempuan. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi Bang di dalam Bang? Ada beberapa komisionernya ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya, tadi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Ada solusi apa Bang yang diberikan, mungkin Bang solusi apa yang dikasih? Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Tapi udah ada syarat tadi dari pihak solusi memasukin dokumen ya, mereka perlu waktu untuk belajar. Tapi Teh Novi sendiri udah lega atau gimana Teh setelah pengaduan ke sini? Alhamdulillah sudah lega. Kita ikuti prosesnya aja ya. Teh ada langkah selanjutnya mungkin Teh setelah ke sini, atau mau lapor kemana atau konstitusi apa mungkin? Nah, langkah selanjutnya silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu.
Tadi ada bukti yang diberikan nggak sih? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa? Ada banyak, satu bundel lah, ada satu bundel dan 2 kopian ya. Tadi maaf langkah. Laporannya sudah masuk di Polda Metro Jaya. Apabila nanti Alvin Lim memohon atau meminta berdamai, apa sikap tegas dari Tenopi sendiri? Itu nanti dalam proses ini aja, ya sesuai aturannya aja ya, nanti kan ada proses-proses klarifikasi dan lain-lain. Kita lihat aja. Di situ karena apa? Nggak memenuhi unsur. Yang Hotman lagi teriak-teriak sekarang agar laporan polisi, laporan jaksa itu dijalankan. Jaksa sudah mengeluarkan P19 Mas, untuk supaya Mas tahu. P19-nya menyatakan bahwa harus memeriksa Fiorucci dan si Hadi. Ya, saya hanya mengulangi apa yang dibicarakan orang lain. Berarti bukan saya yang menyebarkan hoak, tapi orang lain yang nyebarin hoak. Di situ, nah ini yang harus dibedakan, makanya dia nggak bisa jalan. Pak Fit, menanggapi terkait story ini di Bang Hotman sendiri, Ya, saya lihat lucu ya, karena storynya Instagramnya si Hotman nih hampir tiap kali nih ngomongin tentang Alvin Lim dan foto saya terus gitu. Jadi saya bingung ini Instagramnya Hotman atau Instagramnya Alvin Lim. Ya kan, jadi mungkin Hotman membuat Instagram didedikasikan buat Alvin Lim, ya. Di situ itu yang saya lihat. Dan juga lucunya Hotman selalu bilang nggak mengakui saya sebagai 9 naga. Yang bilang 9 naga itu, ya, bukan cuma saya ya, media juga bilang Mas. Papa saya namanya Atang Latif. Atang Latif punya 2 bank ketika di zamannya, Bank Bira dan Bank Tamara, dan dia juga punya kasino. Satu-satunya kan. Novi itu kasihan, dia bawa Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan, makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi itu nggak pernah ngomong, Bang tolong cari donasi, nggak pernah. Novi cari donasi sendiri buat Agus lewat yayasannya, makanya berkumpulnya cuma sekian puluh juta. Nah saya kasihan, inisiasi dari saya, kemudian saya tanya sama Novi nomor rekening mana yang mau ditaruh, kata Novi bebas, yayasan boleh, dia boleh, karena Novi kan nggak cari untung. Nah berharapnya Novi mungkin kalau masuk ke rekeningnya kan nanti konfirmasi gitu kan, karena kan Novi yang tahu nih. Nah aku tanya pada keluarganya dan Agus mau rekening siapa, nggak apa-apa rekening kami aja gitu kan, masukkanlah rekeningnya dia. Ternyata uang yang masuk banyak, kata Novi. Dia nelfon, Bang makasih banyak, masuk 500 juta. Tapi setelah itu dia nelfon lagi, Bang sorry Bang, ini ada yang nggak beres deh, saya harus cek mutasi rekeningnya, saya harus lihat, karena ternyata yang masuk mencapai hampir 1,7 miliar atau 1,6 miliar. Makanya dilakukanlah pengecekan dan akhirnya di situ terungkap, diduga ya penyalahgunaan pengiriman uang di split segala macam. Polling netizen ya teman-teman lihat kan, kita juga bikin polling ya, gitu netizen ya 96% ya memang non ego gitu ya, gitu non ego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat di baik itu di Instagram maupun di TikTok, opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau non ego gitu ya, kan bisa dilihat. Tapi Bang, mungkin setelah melapor Komnas Perempuan ini, apa sih yang diharapkan dari Yang pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu aja. Kalau ada jaminan perlindungan Bang dari Komnas? Ada Komnas Perempuan kan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat lah, ada peraturan presidennya yang nggak sampai di situ. Itu LPSK itu. Tidak memberikan jaminan, tapi kemudian dukungan. Jadi bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan terhadap institusi terkait ya, baik ini dalam hal kepolisian maupun pemerintah. Mungkin akan sejauh apa dukungan dari Komnas Perempuan? Sejauh tadi sih kami mendengar pendapat, banyak kemudian yang disarankan untuk melaporkan lagi ke LPSK. Dan mungkin kan dia tetap apa sih namanya, belum teh, dia tetap, Alvin tetap gak menuding, maksudnya gimana sih teh, hanya bertanya tanggapannya seperti apa. Jadi gini, kalau saya ya, jadi bertanya dan menuduh itu berbeda. Kalau bertanya tidak perlu menjelaskan pendapatan orang, ya kan? Kalau sudah menjelaskan pendapatan orang, lalu kemudian mengucapkan kata dengan secara ya kata dia personal, lalu sebut nama, itu bertanya lagi. Itu sudah langsung menuduh. Tapi ada langkah selanjutnya mungkin ke badan institusi atau kemana setelah ke Komnas? Ini kan hari ini kita tunggu dulu ya kan, satu persatu ya, pasti rekomendasi dari Komnas kita dalam hal ya kami mendesak juga untuk lapor polisi percepat dan lain-lain, pasti yang lainnya pasti kita jalan karena sesuai dengan hal ini sudah menjadi bukan rahasia umum, ini masalah nasional dan ini merusak ya perempuan secara umum ya.
Alvin sendiri kan nggak mengaku silakan melaporkan aja, nggak takut atau karena kan dia hanya bertanya mungkin. Tanggapannya seperti apa sih? Jadi gini, kalau semua hal terima kuasa, melampaui kuasa diberikan, lalu main bertanya, lalu menyebarkan keburukan. Baiklah, maka dapat kita simpulkan YouTuber Pratiwi Novianti berkonsultasi dan meminta perlindungan ke Komnas Perempuan. Perempuan yang kerap disapa Teh Novi ini berkonsultasi setelah merasa diduga dilecehkan secara verbal oleh pengacara Agus Salim, yaitu Alvin Lim. Yang jelas sih, kedatangan kami di sini minta atensi, kata Novi saat ditemui di Komnas Perempuan. Disna Riantina, kuasa hukum Novi, menambahkan kliennya membuat pengaduan karena dalam sebuah video Alvin Lim menyebut kliennya pelacur. Perkataan yang memojokkan itu juga sudah dilaporkan oleh Novi ke Polda Metro Jaya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi atau kepada perempuan lain di Indonesia. Bagaimana seorang oknum advokat, dalam hal ini AL, sangat meremehkan kemampuan perempuan untuk berdiri teguh di kakinya sendiri, kata Disna. Diberitakan sebelumnya, Teh Novi telah melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada Minggu 8 Desember 2024. Selain Alvin, Teh Novi juga melaporkan satu pengacara lain dengan inisial RD. Alvin Lim sendiri dikabarkan akan melaporkan balik Pratiwi Novianti hari ini di Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, Alvin Lim merupakan salah satu kuasa hukum dari Agus Salim, penerima donasi dari Pratiwi Novianti. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menonton dan mensupport video saya. Semoga selalu dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Sekian, terima kasih.